وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سواك عند حلول الحادث العممي. يا رب واغفر لنا نبينا الآخر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي. يا رب واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sahabati wat tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadratis sultanil awliya illahi Syekh Abdul Qadir Lani wa jami'il ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'i muallifil kutubil lati ta'lamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Ahmad Hasyim Asy'ari wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jama'atina fi hadzal masjid Nurul Khil'ah wa jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat yang sangat saya hormati dan saya muliakan.
wabil khusus Ketua DKM dan Ketua Yayasan serta para pengurus Masjid Jami Nurul Qin'ah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, tempat di mana kita sama-sama duduk bersimpuh, bersilaturahim, mengharap keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada kesempatan kali ini akan senantiasa mendapatkan curahan rahmat, keberkahan, serta mendapatkan hidayah, taufik, serta inayahnya untuk dapat melaksanakan segala perintahnya dan bisa menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya muliakan, sebelum kita mulai taklim kita, mari kita baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, ya, lagi pada sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, bisa berkumpul bersama-sama kita sebagaimana biasa beribadah dan bertaklim, bermuzakarah bersama-sama. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini malam suara saya agak lain. Makanya tadi malam saya nggak berangkat ngaji. Giliran di Nurul Iman karena suaranya nggak kedengeran. Tapi alhamdulillah nih. Alhamdulillah punya suara lagi. Biarin pelan-pelan juga. Wal ashiru. Adapun yang ke-10 nih tata krama. Di dalam dia belajar, hadapi pelajarannya bersama kawan dan gurunya. Ayyura'iya, menjaga muta'alim, memelihara naubatahu, gilirannya. Jadi punya giliran masing-masing bagi seorang murid, seorang pelajar. Fala yataqaddama, maka jangan mendahulukan alaiha, atas giliran, bi ghairi ridhaman, tanpa kerelaan, keridoan daripada orang, hiyalahu, yang memang giliran dia. Jangan nyelag maksudnya, baik itu menghafal, membaca buku, membaca kitab, ataupun pertanyaan. Jangan sekali-kali nyelang punya orang, giliran orang. Ya, ini aturan namanya, termasuk tata krama. Mau bertanya sama guru, mau baca kitab sama guru, mau ngapain aja, mau minta izin sama guru dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan giliran masing-masing. Jangan sampai giliran orang kita duluin, kita selag. Nah, itu namanya termasuk su'ul adab. Ruwiya, diriwayatkan, anna ansariyan, sesungguhnya orang Ansari atau sahabat Ansor, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Ansor datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluhu, ia ingin bertanya kepada Rasul. Belum bertanya, wajah ba'dahu rajulun, tapi udah datang lagi setelah dia seorang laki-laki min Saqifin, dari suku Saqif, ya, dari kaum Saqif. Yas'aluhu, ya dia juga pengen bertanya juga ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pengen main duluan. Ya. Sahabat Ansor pengen duluan karena memang dia datang duluan. Kaum Sakif atau sahabat Sakif ini juga datang pengen bertanya kepada Rasulullah, pengen nanya duluan. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab atau bersabda, "Ya akha Sakifin, wahai saudara dari Sakif," gitu maksudnya. "Innal ansoriya, sesungguhnya sahabat Ansor ini qad sabakoka bil mas'alati, udah datang duluan mau bertanya kepada saya. Jadi kamu belakangan." Gitu. Ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ansor itu udah datang duluan, dia mau bertanya. Maka lanjutan sabda Nabi, "Fajlis, duduklah kamu, kaima nabda'u bihajatil ansori, supaya saya ini bisa memulai memenuhi atau menjawab pertanyaan atau hajat daripada sahabat Ansor qabla hajatika, sebelum menjawab hajatmu atau memenuhi hajatmu." Jadi kudu ada aturannya. Nah, kalau memang pandai menggilir, itu namanya husnul adab, bagus ya. Karena memang diajarin sampai sejauh itu kita dituntun oleh Hadratus Syekh Kyai Muhammad Hasyim Asy'ari ini tentang tinggi nilai daripada tata krama, adab, sopan santun. Jangan mentang-mentang kita tuaan, kita pinteran, tanya duluan. Agak boleh. Jadi kudu yang duluan, ya tanya duluan, minta izin duluan. Yang belakangan ya belakangan. Gitu. Ini kelihatannya banyak ini. Kalau giliran prasmanan udah menyelag aja ini. Oh ini kan duluan. Kagak sabar rupanya, udah lapar perutnya. Ya. Takut kehabisan katanya. Allah. Qala al-Khatib, berkatalah Imam Khatib, yustahabbu lis-sabiqi, disunahkan bagi orang yang datang duluan, ayyuqaddima, supaya dia mendahulukan ala nafsihi, atas dirinya, man kana goriban, kepada orang yang memang asing. Artinya memang kalau nggak asing, artinya ini orang kayaknya jarang dilihat ini, jarang, pokoknya nggak pernah kelihatan. Berarti ini orang jauh, duluin dia, ya, duluin, jangan dibelakangin. Apalagi giliran makan, kasih duluan dia. Jalannya jauh, pasti udah lapar dia ini, gitu, ya. Lita aku dihormatihi, untuk memperkuat kehormatan. Artinya cara menghormati dia, orang yang jauh, orang asing itu. Begitulah cara memberikan penghormatan. Jangan kadang-kadang gitu makan lain, kenal kagak apa kagak katanya, biarin aja di belakangan. Kadang-kadang begitu kita tuh. Makanya adab kita itu masih belum bagus, ya. Adab kita masih belum bagus. Biarin dasar kenal kagak apa kagak. Kan begitu, ya. Wa kadzalika, dan demikian juga disunatkan ya mendahulukan orang yang asing itu atau orang yang jauh tadi. Idza kana lil mutaakhiri, jika memang orang yang datang belakangan hajatun, punya hajat, daruriyatun yang mau kagak mau, artinya mendesak. Wa alimaha, dan mengetahui hajatnya itu, al-mutaqaddimu, orang yang dahulu datangnya, fa innahu yu'siruhu, maka orang yang datang duluan itu mengutamakan yang datang belakangan karena dia hajat, ada hajat.
Hah? Ada keperluan, kasih dia duluan. Au asyara syaikhu, atau memang guru itu sudah memberikan isyarat. Yataqaddamu, untuk memberikan isyarat ini seorang guru agar dia duluan. Ya, mutaakhir ini limaslahatin, karena untuk kemaslahatan, kebaikan, ro'aha yang dilihat oleh seorang guru kepada maslahatan itu. Jadi orang yang datang belakangan sekalipun kalau sudah diketahui hajatnya dia mendesak, maka kudu cepat-cepat diduluin. Misalnya dia datang paling belakang karena nganterin anaknya berobat. Dia kan baru sampai, tapi juga harus buru-buru. Ya, setelah ngaji dia mau pulang lagi. Lihat ngurus-ngurus anaknya dan lain sebagainya. Itu harus diutamakan tuh. Yang begitu itu. Fayustahabu, maka juga disunahkan isaruhu, mengutamakan mutaakhir. Ya, mutaakhir itu disunahkan. Wa yasulu, dan hasil taqaddumun naubati, mendahulukan giliran, bi taqaddumil huduri, dengan mendahulukan yang hadir duluan, fi majlisi syaikhi, ke tempat duduknya guru, au ila makanihi, atau ke tempatnya guru. Ada yang udah datang duluan, yang lain belum pada datang. Dia udah duduk tadinya, tetapi karena ada satu hal yang membuat ia harus pindah dulu untuk sementara, maka dia tetap haknya itu nanti ada, karena dia datang pertama. Wala yaskutu haqqahu, wala yaskutu haqquhu bidihabihi, haknya itu tetap tidaklah hilang, tidak gugur karena perginya orang itu. Dia datang paling dulu, hadir di majelis, duduk dekat gurunya. Tapi karena satu hal dia pergi dulu. Ila ma yadtarruhu, ila ma yadtarru lahu, untuk memenuhi apa namanya? Perkara yang mendesak dia. Ya, dia punya punya masalah yang mendesak. Kaqadha'i hajatin, namanya pengen BAB, pengen buang air kecil, udah nggak ketahan. Ya, mau nggak mau dia kudu pergi dulu, dia tinggal di tempatnya. Insyaallah. Wata jadi diwuduin atau memperbaharui wudu. Dia udah wudu dari rumah, cuma mau berangkat ngaji, dia rupanya ada makanan di piring, dia lihat, dia makan lagi. Atau mungkin juga dia ada kopi, dia minum kopi lagi. Atau mungkin rokoknya tinggal sepotong, dia terusin rokok lagi. Padahal dia berangkat ngaji, kan begitu. Ya. Begitu sampai di majelis, belum banyak yang datang. Tapi dia udah duduk dekat gurunya. Ya, walaupun gurunya belum hadir. Dia pergi kemana? Tajdidul wudu, memperbaharui wudunya. Nah, kepergiannya itu untuk wudu. Atau menunaikan hajat besarnya, tidaklah gugur, ya, tidak hilang. Tidak ada ba'dahu, setelah kembali. Setelah selesai dia menunaikan hajat, ya, setelah selesai memperbaharui wudunya, ya, kembali lagi ke tempat duduknya semula. Jadi karena perginya itu adalah ada hajat
yang mendesak dia, yang harus mau tidak mau kudu ditunaikan. Nah sekarang wa idza sabaqasnani, ada dua orang yang pengen duluan. Nah, yang satu pengen duluan, yang satu pengen duluan. Wa tanaza'a, kalau bahasa kita mau berebut dah. Ya, berebut ini, rebutan dia berdua. Kalau begitu ukri'a, ya kudu diundi. Bainahuma, antara keduanya. Diundi. Bisa gak ada yang mau ngalah? Dua-duanya pengen duluan. Au qaddama syaikhu ahadahuma, atau seorang guru itu boleh memperdahulukan salah satu di antara keduanya. In kana mutabarri'an, jika sekiranya tindakan guru itu adalah membawa kebaikan, boleh. Yang penting akhir dari keputusannya membawa kebaikan, gitu ya. Yang berebut aja kudu diundi. Itu juga termasuk untuk memberikan pengertian, didikan, adab kepada masing-masing murid yang sedang belajar pada guru. Wal hadi asyara, dan yang ke-11 ayakuna julusuhu baina yaday syaihi ala ma taqaddama tafsiluh wa hay'atuh fi adabihi ma'a syaikhihi. Ayakuna julusuhu, supaya duduknya seorang murid atau muta'alim baina yaday syaihi, di hadapan gurunya, ala ma taqaddama, seperti keterangan yang telah lalu, tafsiluhu, perinciannya udah dijelasin tuh. Kalau di depan guru bagaimana itu udah yang keberapa itu, ya udah dijelasin secara rinci. Kalau berada di depan guru, duduk dengan dua dengkul, ya, jangan terlalu dekat dengan guru. Wahai atuh, dan tingkah lakunya, fi adabihi, di dalam tata keramanya muta'alim, ma'asyaikhihi, beserta gurunya. Saat ia bersama gurunya kudu harus benar-benar mempunyai tata krama yang bagus. Wa yuhdira wa ayyuhdira, ya. Wa yuhdira kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ahu. Wa yuhdira, dan muta'alim itu hendaklah menghadirkan kitabahu, kitabnya. Jangan kitab membaca di depan guru minjem, salah. Alladhi yaqra'u minhu ma'ahu, yang akan dibaca oleh muta'alim itu kitab tersebut. Wa yahmiluhu, kudu bawa sendiri, binafsihi, ya, dengan dirinya sendiri harus bawa itu kitab. Jangan minjem, itu tanda orang yang kagak mau pinter begitu tuh, nggak punya kitab. Wala yad'uhu 'alal ardi, jangan naruh buku atau kitab itu di atas bumi. Kita dengkul di atas, kitabnya di bawah. Ini sering Al-Qur'an yang begini nih. Halal qiraati maftuhan, ketika dibaca kitab itu dalam keadaan terbuka, ya, kita taruh di tanah, ada betul di bumi, di lantai, ya, itu sering kali itu begitu tuh kita baca surah Yasin. Yasin juga taruh di bawah, itu namanya nggak bagus, itu su'ul adab itu masuknya. Ya, kitab aja itu tidak boleh, harus kita pegang, kita baca. Imam Syafi'i itu menaruh sesuatu di atas kitab itu nggak berani. Pulpen aja nih, ditaruh di atas kitab begini nih, nggak berani. Apalagi Al-Quran.
Kenapa? Saking memuliakannya ilmu. Itu beliau tuh begitu. Saking memuliakan ilmu. Kalau kita makan kadang-kadang kacamata di atas kitab. Apalagi? Gelas di atas kitab. Apalagi? Subhanallah. Iya. Bagaimana ilmu mau berkah? Tanya kan begitu. Imam Syafi'i nggak berani tuh. Dia benar-benar menjaga adabnya, tata keramanya. Dianggapnya tidak menghormati ilmu. Masya Allah, makanya kudu hati-hati nih. Jangan baca Al-Quran jangan ditaruh di atasnya. Gelas, kacamata, pulpen, atau kertas-kertas yang lain. Ya. Yang ngarang-ngarang kitab itu kan menggampang. Butuh waktu yang lama, pengorbanan yang cukup besar. Masya Allah, luar biasa. Bal yahmiluhu biyadihi. Bahkan itu dipegang, artinya dengan tangannya. Di saat dibaca, dibuka itu kitab, pegangin. Gitu. Jangan taruh di lantai, jangan taruh di bawah. Itu namanya su'ul adab itu. Ya, maksudnya untuk menghormati ilmu dan mengharapkan keberkahan ilmu tersebut dari pengarang kitabnya. Kalau kitab sudah dipegang, wala yaqra'u minhu, jangan langsung membaca. Ini muta'alim. Illa ba'da isti'zanin minasyaikhi, kecuali setelah dia minta izin dari seorang guru. Kalau gurunya udah ngizinin baru baca. Ini belum diizinin, belum apa, belum nanya, belum apa, udah langsung baca. Itu namanya termasuk su'ul adab, walaupun dia pinter. Ya, nggak boleh. Wala yaqra'u inda syugli qalbi syaikhi, jangan membaca kitab ini seorang santri atau muta'alim ketika guru itu lagi repot, hatinya lagi sumpek. Ya, jangan. Kita lihat situasi, kondisi guru kita. Kalau dia lagi repot, hatinya lagi sumpek gitu ya, jangan minta dibaca, jangan membaca kitab di depan dia. Oh malalihi, atau mungkin dia lagi jemu, capek dia dari pagi sampai sore, ngajar terus ngajar. Ya, ada apa namanya, ada jemuknya juga, ada bosannya juga gitu. Godobihi, atau lagi uring-uringan, lagi marah dia. Ada seorang murid rupanya bandel bener ini, sehingga guru marah. Nah itu jangan kita baca kitab di hadapan beliau lagi dalam keadaan begitu. Gomihi, atau mungkin lagi gundah gulana, lagi galau, lagi susah. Ini guru, Masya Allah, ya mungkin susah lagi mikirin bangunan, ya mikirin ini belum selesai, itu belum selesai. Jangan kita menghadap kepada beliau untuk baca kitab. Ya. Au nahwi dzalika, atau seumpama yang demikian. Ya, kalau lagi repot, guru lagi bosen, lagi jemu, atau lagi uring-uringan, lagi marah-marah, ya. Susah, gundah gulana, jangan. Kita kudu tahu diri. Fa idza azina lahu syaikhu, kalaulah memang seorang guru telah mengizinkan kepada muta'alim, silahkan kamu baca kitab, halaman, bab atau pasalnya, silahkan. Nah kalau sudah dinyatakan oleh seorang guru demikian, ista'adza, langsung muridnya atau muta'alim itu minta perlindungan, artinya membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Tsumma yusammillaha, kemudian dia menyebut nama Allah. Maksudnya baca bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Baca a'udzu itu udah cakep udah tuh begitu.
Nah, baca a'udzu, baca bismillahirrahmanirrahim, wa yahmaduhu, kemudian membaca alhamdulillah. Setelah baca alhamdulillah, wa yusalli wa yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Baca salawat salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan sahabatnya. Itu yang cakep begitu. Cuma dia da'u li syaikhi, kemudian mendoakan kepada gurunya. Gurunya didoain. Insyaallah. Wali walidayhi, dan juga kedua orang tuanya guru. Didoain tuh gurunya sama orang tuanya. Wali masyayikhihi, bukan cuma dua orang tuanya saja, tapi gurunya guru juga didoain juga. Masya Allah, ini kan luar biasa kalau begini. Wali nafsihi, dan juga untuk dirinya muta'alim. Ya, doain iri buat dirinya, berdoa. Wali sairil muslimin, dan semua orang Islam, orang Muslim, semuanya itu didoain. Masya Allah, kan enak kalau begitu ya. Kita baca Fatihah, kirim hadiah pengarang kitab supaya mendapatkan keberkahan ilmunya gitu. Kita kagak bisa bacanya juga kita manutur-nutur, tapi dengan keberkahan ilmunya insya Allah Allah angkat derajat kita, kan begitu. Allah ampuni dosa-dosa kita karena keberkahan ilmu dari seorang guru. Wa yatarahhama, dan minta diberikan rahmat. Ini muta'alim, seorang pelajar, ala musannifil kitabi, atas pengarang kitab, inda qiraatihi, ketika dia membacanya, begitu. Makanya kita selalu memulai qala musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid daroin. Selalu kita doakan sebelum kita baca kitab, kita doakan supaya Allah berikan rahmat kepada pengarang kitab yang kita baca. Wa idza da'a, dan apabila dia mendoakan atau berdoa, siapa talibu, seorang pelajar ahli syaihi kepada gurunya, qala, maka muta'alim itu berdoa, radhiyallahu anhum, radhiyallahu ankum, mudah-mudahan Allah meridhoi kamu semua, maksudnya guru kita. Au an syaikhina, atau radhiya an syaikhina, radhiyallahu an syaikhina, begitu. Ini doa namanya. Au radhiya an imamina, atau mudah-mudahan meridhoi Allah Ta'ala kepada imam kita, yang maksudnya guru. Mudah-mudahan Allah meridhoi daripada engkau wahai guru, atau mudah-mudahan Allah meridhoi guru kami, ya guru kita semua, gitu ya. Au nahwa zalika, atau seumpama yang demikian. Kita banyakin doa. Wa yaqsidu bihi syaikh, yang dimaksud dengan doa itu adalah guru. Masya Allah. Wa idza faragha minad darsi, apabila telah selesai daripada belajar, da'a, dia berdoa lagi di syaikhi, untuk gurunya aidon lagi. Masyaallah. Jadi doa mulu. Iya, guru kita sebenarnya udah banyak banget yang doain. Setiap makhluk yang Allah ciptakan itu mendoakan guru-guru kita. Ya, termasuk makhluk-makhluk yang sudah dinyatakan oleh Nabi. Termasuk apa? Burung, ikan di laut, ya. Iya, itu mendoakan, Masya Allah. Ya, juga kita ikut serta mendoakan guru-guru kita supaya mendapatkan keberkahan ilmu.
Fa in tarokat talibu, maka apabila meninggalkan pelajar itu al istiftaha bima dzukira, untuk memulai dengan sesuatu yang telah disebutkan tadi, ya, doakan guru, ya, sebelumnya itu kan namanya udah disebutin, doakan dirinya, doakan kaum muslimin, gitu. Dia meninggalkan memulai dengan apa yang sudah disebutkan tadi, jahlan karena kebodohannya, au nisyanan atau karena dia lupa, nabbahahu alaihi, maka guru itu harus mengingatkan kepada muta'alim atas apa yang telah disebutkan tadi. Wa 'allamahu, dan guru itu harus mengajarkan kepada muta'alim iyahu, kepada sesuatu yang telah disebutkan itu. Wa dzakarahu, dan mengingatkan guru tersebut kepada muta'alim bihi, dengan ma yang telah disebutkan tadi. Fa innahu, karena sesungguhnya yang disebutkan tadi itu min ahammil adabi, dari yang lebih penting-pentingnya tata krama. Artinya tata krama yang paling penting itu untuk dapat meraih keberkahan ilmu. Fa innahu min ahammil adabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dari pengarang-pengarang kitab kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina bizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika anshur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.